Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, Eskom Mkom, dosen tetap program studi bisnis digital di Institut Teknologi dan Bisnis Poltek. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis sebagai bagian dari dokumentasi proses pembelajaran dalam portofolio unsur pembelajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengajar mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis adalah mata kuliah wajib pada program studi bisnis digital di Institut Teknologi dan Bisnis Poltek. Mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kebutuhan pengguna, merancang solusi, mengembangkan prototipe, hingga mempersiapkan sebuah aplikasi bisnis digital yang siap dikembangkan lebih lanjut. Mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis menerapkan model project-based learning yang dipadukan dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui penyampaian materi, demonstrasi, diskusi, praktek, dan presentasi proyek di kelas. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui Learning Management System atau LMS untuk mengakses materi, mengerjakan tugas, berdiskusi, dan memperoleh umpan balik. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan solusi aplikasi bisnis digital secara kolaboratif dan bertahap. Media pembelajaran yang digunakan itu bisa diakses dari euniversity.polkomtek.ac.id. Kemudian ada slide bahan ajar dan studi kasus, video pembelajaran dalam bentuk video tutorial, dan juga aplikasi pendukung yaitu Figma. Penilaian proyek dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, rancangan wireframe dan prototype, hingga penyempurnaan solusi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan rubrik yang telah disusun dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Rubrik tersebut mencakup aspek pemahaman konsep, kualitas perencanaan solusi, kreativitas, ketepatan implementasi, kemampuan presentasi, kerjasama tim, serta kemampuan mahasiswa dalam menerima dan menerapkan umpan balik untuk penyempurnaan proyek. Dengan penggunaan rubrik, proses penilaian dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan active learning agar mahasiswa terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembelajaran, mulai dari memahami konsep, berdiskusi, mempraktikkan, hingga menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi bisnis. Selanjutnya, mari kita ikuti proses pembelajaran mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya. Pagi. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Oh, gitu dong. Kita hari ini kembali di pertemuan mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis ya. Ini sudah masuk ke pertemuan 4 ya. Jadi setelah pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ideate untuk pengembangan aplikasi bisnis. Kalian sebagai mahasiswa bisnis digital kan sedang mengembangkan sebuah aplikasi bisnis. Nah, idenya kemarin sudah selesai dibuat. Nah, maka di pertemuan keempat ini dan di pertemuan berikutnya kita akan mulai mengembangkan aplikasi bisnis yang akan kalian buat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema prototyping dan wireframing ya. Intinya di sini kita bukan sekedar bikin aplikasi ya, tetapi belajar berpikir seperti UI UX designer. Jadi aplikasi itu yang nggak langsung jadi, ada proses di belakangnya sebelumnya. Setelah kemarin kita ngomong idea, nah sekarang kita ngomongin tentang tampilan dari si aplikasinya seperti apa. Belum jadi aplikasi, tapi paling tidak nanti sudah dapat gambaran aplikasinya seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, capaian pembelajaran yang akan kita capai, itu kita akan menjelaskan mengenai wireframe. Jadi kalian akan memahami definisi, tujuan, dan karakteristik wireframe itu apa dalam proses desain ya. Kemudian kita akan membahas juga tentang prototyping, dengan harapan kalian nanti bisa memahami konsep prototype itu seperti apa ya. Kemudian kita juga akan menggunakan tools hari ini untuk pembuatan UI UX desainnya. Kita akan menggunakan Figma. Jadi tujuannya supaya kalian mengenal workspace dan fitur utama Figma itu seperti apa sebagai tools untuk desain modern ya. Dan kita akan juga membuat prototipe sederhana dengan menggunakan Figma ya. Jadi tujuan kalian akan bisa menerapkan pengetahuan untuk membuat
wireframe, dan tetap sederhana. Jadi itu kurang lebih capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita akan mulai dulu dengan diskusi sederhana ya. Ini mungkin aplikasi itu kan datang dari keresahan biasanya. Nah, ini pertanyaannya gini, pernah nggak kalian punya atau pernah buka sebuah aplikasi atau buka website gitu, tapi bingung ini websitenya mau ngapain, mau kemana, klik apa gitu? Pernah? Ya. Ada yang mau bercerita nggak aplikasi seperti apa? Ya, waktu ngeklik daftar atau misalnya mau buat apa gitu sesuatu. Nah, itu kalau misalnya ada sebuah aplikasi atau website yang orang berkunjung tapi bingung, itu berarti poinnya adalah secara tampilan atau secara UI dan juga UX ya, user interface dan user experience itu ada masalah, ya kan? Nah, walaupun mungkin tampilannya bagus, bukan berarti jaminan itu secara experience-nya itu juga bagus. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, bagaimana supaya kalian pada saat mau bikin aplikasi itu jangan ngomongin tampilan dulu, mau pakai warna merah, kuning, hijau, atau misalnya mau pakai efek apa di aplikasi ya, tapi kita ngomongin secara UI interface-nya dan juga experience-nya apakah sudah optimal atau belum. Nah, maka dari itu kita akan bahas ini nih. Yang pertama, kita akan bahas mengenai wireframe ya. Jadi wireframe itu adalah kerangka visual dasar dari sebuah halaman atau layar aplikasi yang menggambarkan struktur dan tata letak elemen tanpa detail desain visualnya. Jadi pada saat nanti kalian mau bikin aplikasi, ada baiknya digambar dulu aplikasi. Dalam artian digambar, ini bukan ngegambar kalian terus tiba-tiba jadi aplikasi, enggak ya. Menggambar itu biar tahu kira-kira, contoh kayak gini nih. Ini aplikasinya kalau dibuka pakai handphone ataupun nanti dibuka pakai laptop, tampilannya seperti apa? Misalnya halaman depannya ada logo kah, ada tombol kah, ada foto yang muncul gitu ya. Pada saat nanti tombolnya diklik, masuk kemana, tampilan seperti apa. Nah, ini adalah konsep wireframe nanti. Nah, yang lebih pentingnya lagi, arahnya mau kemana. Jadi misalnya pada saat, contoh aja misalnya aplikasi apa yang sering kalian buka? Aplikasi apa? Tokopedia? Shopee? Shopee, oke. Shopee itu gimana pakainya? Waktu pertama kali buka apa yang tampil? Hah? Oh ya, sorry sebelumnya di sini saya minta izin dulu ya. Ini kita akan rekam ya videonya untuk video pembelajaran. Jadi saya juga akan menggunakan mic ya. Oh kita belajar seperti biasa tapi ini direkam, oke ya. Jadi tadi apa aplikasi yang bisa kamu gunakan? Awalnya tuh ini apa sih? Boleh pakai aja. Pendaftaran akun. Kalau kita tuh kalau awalnya masuk tuh kayak ada dari Google, Facebook itu. Ya, biasanya halaman home ya, misalnya yang belum pernah login, disuruh untuk bikin akun atau pakai login, nomor ya. terapan. Ya, bisa pakai HP atau bisa pakai email gitu ya. Nah, terus kalau misal kita sudah pencet itu tinggal ngatur alamat. Oke, nanti kalau dia mau daftar, setting gitu ya. Kalau sudah daftar, Alamat. apa? Ya, alamat. Menuju ke alamat yang sudah direncanai buat pesan. Oke. Biasanya kalau login tuh, kalau Shopee setelah login, biasanya itu kadang beda-beda ya. Shopee itu tergantung dari dia seasonnya apa ya. Kadang muncul pop-up promo misalnya gitu ya. Kemudian juga kadang langsung flash sale gitu kan. Kadang juga suka langsung muncul video live shopping gitu-gitu ya. Nah itu pendiri Shopee atau yang membuat aplikasi Shopee itu sebelum jadi Shopee, dia ngegambar dalam tanda kutip ngegambar dulu tuh si aplikasinya seperti apa gitu ya. Oke, thank you. Nah, sudah kebayang kan wireframe itu apa? Jadi nanti aplikasi yang ingin kalian bangun itu ada bagusnya kalian bayangin dulu, oh kalau pertama kali orang buka aplikasi saya akan muncul halaman ini. Setelah diklik ini muncul halaman ini, setelah ini muncul halaman ini. Terus nanti pada saat tampilannya seperti apa? Nanti ada gambar foto, fotonya seberapa besar?
tombolnya di mana? Di atas kah? Di bawah kah? Nah, itu ada baiknya kalian buat dulu. Nah, itu namanya adalah kerangka visual dasar atau disebutnya dengan wireframe, gitu ya. Setelah wireframe ada juga yang namanya prototype. Prototype ini adalah simulasi interaktif dari aplikasi yang memungkinkan pengguna merasakan alur navigasi seolah menggunakan aplikasi nyata tanpa kode pemrograman. Nah, kalau prototype ini dia sudah agak lebih nyata dalam bentuk aplikasi, ya. Nah, ini tapi dia belum bisa jalan, belum bisa menjadi sebuah aplikasi penuh gitu ya. Dia masih hanya sebatas tampilannya saja. Tujuannya menguji alur pengguna sebelum development. Jadi nanti salah satu aplikasi yang kita akan bahas adalah Figma. Jadi kalau di Figma itu nanti bisa ngegambar secara visualnya langsung aplikasinya. Terus kalau diklik dia akan bisa menuju ke halaman yang dituju. Supaya kelihatan nih kalau diklik ini muncul kemana, kalau diklik ini muncul kemana gitu ya. Kemudian itu mengumpulkan feedbacknya pada user, kemudian memvalidasi asumsi desain lebih awal. Jadi sebelum nanti si aplikasinya itu jadi, ada baiknya kita bikin semacam simulasinya dulu. Ini manfaatnya, kalau wireframe cuma layout, kalau prototype sudah masuk ke UX-nya, user experience-nya. Nah, sekarang kita mulai coba menggunakan sebuah aplikasi, namanya adalah aplikasi Figma. Ya. Jadi Figma ini adalah tools berbasis web menjadi standar industri untuk UI UX global. Ini sifatnya kolaboratif, gratis, untuk pemula dan powerful. Oke, baik, kita akan mulai menggunakan aplikasi figma.com. Silakan semuanya di laptop masing-masing buka figma.com dari browser masing-masing. Ya. Jadi saya jelaskan dulu, ini adalah tampilan Figma awal setelah login ya. Kelebihan Figma ini pertama gratis, kemudian juga cara login juga kalau kalian tidak mau yang terlalu ribet bisa menggunakan akun Gmail masing-masing ya. Sebelumnya, nah di sini kita tadi seperti yang dibahas di awal, kita akan menghasilkan sebuah prototype dari aplikasi bisnis kalian masing-masing gitu ya. Aplikasi bisnis ini akan kalian kerjakan secara berkelompok, sudah dibentuk kelompok masing-masing ya. Nanti silakan didiskusikan untuk project-nya. Jadi untuk challenge hari ini atau mini challenge hari ini kita akan membuat proyek aplikasi bisnis yang sedang dikembangkan. Sebelum nanti kita akan membuat wireframe dan nanti juga dalam bentuk prototype di Figma, yang harus dilakukan adalah ini ya. Jadi sebelum kalian nanti menggunakan Figma, ada baiknya silakan nanti diskusi terlebih dahulu antar kelompok. Yang pertama, aplikasi bisnis yang kalian mau buat itu coba dibedah dulu dari kebutuhan pengguna. Siapa yang menggunakan aplikasi kalian ya? Misalnya kalian aplikasi apa? Aplikasi bisnis untuk jadwal harian misalnya, atau aplikasi bisnis untuk penjualan, atau aplikasi bisnis untuk pemesanan makanan contohnya. Nah, itu coba dibedah dulu siapa penggunanya, kemudian masalah apa yang ingin diselesaikan. Ini sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan ketiga ya, mengenai value-nya ya, value proposition dari bisnis kalian. Nah, kemudian fitur utamanya apa nih? Ya, dalam aplikasi kalian itu misalnya aplikasi untuk pengatur jadwal harian, fitur utamanya adalah untuk setting jadwal, tanggal, dan ada notifikasi misalnya seperti itu. Ini nanti dengan tujuan kita akan membuat yang namanya MVV, Minimum Valuable Product, itu juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ya, ini yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan wireframe nanti dan juga akan menjadi sebuah prototype. Bagaimana langkah-langkah pengguna mencapai tujuan utama di aplikasi, halaman apa saja yang akan dilalui pengguna. Setelah semuanya membuka Figma dan sudah punya konsep ide bisnis, aplikasi bisnis yang mau dikembangkan, kalau kalian tidak mau repot, bisa tadi menggunakan template. Nah, kalau di Figma, silakan kalian bisa mulai. Di sini ada tampilan ini ya, menu barnya di sebelah kiri ada pilihan recent, community, ada nama kalian ya, atau nama email kalian, kemudian ada project yang sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Kalau mau nyari, kalian bisa nyari dari community, halaman community sebelah kiri ya. Nah, di halaman community ini biasanya adalah halaman-halaman atau template-template yang sudah dibuat oleh orang-orang yang menggunakan Figma yang diupload ulang. Sama konsepnya kayak Canva kalau kalian sering menggunakan Canva ya.
Nah, misalnya kalian sederhana saja, misalnya mau bikin aplikasi marketplace misalnya. Coba search saja di community-nya marketplace misalnya. Kalau kalian perhatiin di situ, kalau kalian mengetikkan sebuah kata kunci, nanti di situ akan ada kategorinya nih, ada jenisnya file and template. Nah, ini yang nanti kita akan gunakan. Ada juga yang sebanyak plugin, ada widget, ada apps, ada creator. Ya, nah karena kita mau membuat Figma dengan template, kalian pastikan berada di sebelah kiri ya file and template ini. Dan di sini ada beberapa template-template buatan dari komunitinya Figma. Oke. Nah, boleh kalian cek satu persatu sambil di preview. Kalau seandainya sudah yakin, oh kayaknya saya mau menggunakan template seperti ini misalnya gitu ya. Misalnya saya pakai yang marketplace mobile app ini contoh ya. Nah, ini tinggal diklik saja. Secara tampilan sebenarnya sudah diperlihatkan singkat ya. Ini kan tampilannya kayak gini. Ini sebenarnya tampilan yang sederhana ya, tapi mungkin bisa akan kita kreasikan lagi menjadi tampilan yang lebih bagus. Nah, nanti di sini open in Figma. Nah, sama kayak Canva ya. Kalau kalian sudah terbiasa pakai Canva, pakai Figma pun sepertinya tidak terlalu susah. Oke. Nah, ini adalah template-nya. Boleh silakan dicoba dulu di laptop masing-masing. Pilih aja kategori template yang menyesuaikan dengan tema bisnis yang ingin kalian buat ya, aplikasi bisnis yang kalian buat. Ya, cari di community. Oke. Kemudian boleh diketik di sini. Kayak tadi misalnya kan marketplace atau apa, kalian tipikalnya sebenarnya bisa juga ya. Kalau aplikasi kalian kan live sync gitu ya, sebenarnya bisa juga pakai yang marketplace. Oke, kemudian di enter. Oke, klik. Kemudian open in Figma. Nah, secara sederhana si aplikasi Figma ini, kalau kalian lihat sebelah kirinya ini ada beberapa menu ya. Seperti yang template ada cover, ada desain. Nah, yang kita buka ini adalah desainnya. Kalau cover kan cuma sebagai contoh ya. Nah, di desain ini di dalamnya nanti akan ada banyak layer-layer ya. Nah, ini adalah halaman-halaman yang sudah jadi secara template gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya pilih kan ada beberapa tampilan nih, profilnya seperti itu. Nah, kalau mau diedit, gampang, tinggal kita pilih saja. Nah, jadi misalnya saya mau edit nih, edit gambarnya misalnya. Nah, di situ nanti bisa kita ubah dari ukuran, misalnya dari posisi, ya. Kemudian dari fitur-fiturnya kayak ada tombol misalnya seperti itu. Nah, atau misalnya kita ganti nama. Kalau ini tadi service, coba kita ganti nama misalnya kita ganti dengan kata yang lain, misalnya jasa misalnya. Sehingga secara otomatis, atau bukan otomatis sih, secara cepat dia akan langsung berubah sesuai dengan apa yang kita edit. Sesimpel itu, ya. Paham ya caranya ya? Oke. Nah, sekarang yang paling penting bukan hanya desainnya saja, karena kan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, kadang website itu atau aplikasi terlihat bagus secara tampilan, warnanya kalian suka, misalnya warna merah, kuning, hijau atau apalah itu ya. Tapi yang paling penting itu apakah aplikasi tersebut secara fungsi itu akan bisa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana antar bagian, dalam hal ini mungkin yang paling signifikan adalah tombol-tombol yang disediakan itu akan menuju ke halaman apa gitu ya. Nah, di Figma ya konsep seperti itu kita bisa langsung simulasikan ya, dari wireframe-nya kita akan menjadikan sini langsung ke prototype. Jadi caranya di Figma ini kalian bisa langsung menuju ke prototype ya, untuk nanti membuat si aplikasinya atau tampilannya menjadi tampilan prototype. Nah, contoh sederhana seperti ini. Misalnya, kalau saya klik tombol produk, misalnya gitu ya. Kalau kita klik tombol produk, maka kita akan arahkan halaman awal ini menuju ke halaman yang kedua. Nah, kalau di Figma sangat-sangat gampang ya. Setelah kalian pilih ini, kita arahkan dulu tombol yang ingin kita arahkan ke halaman yang kita tuju.
Nah, dalam hal ini adalah tombol produk ya. Tombol produk ini kalau sudah diklik, ya, yang harus diperhatiin adalah pastikan ada semacam icon atau bentuk bulat di situ. Nah, caranya sangat-sangat sederhana. Kalian tinggal tahan saja tombol bulat ini tadi sampai jadi tombol tambah gitu ya. Kemudian arahkan, jadi dia nanti ada panah menuju ke halaman yang kalian tuju. Gitu. Kemudian di situ ada interaction-nya. Kalau dia on click, pasti waktu diklik, apa yang dilakukan? Navigate to, berarti menuju ke halaman yang dituju, seperti itu. Sesimpel itu. Dari halaman kedua misalnya, kalau diklik review, nih, menuju ke halaman ketiga misalnya, seperti itu. Halaman review yang ini juga kalau diklik menuju ke halaman ketiga. Nah, oke. Nanti setelah disetting semuanya, maka tombol-tombol ini harusnya akan punya anak panahnya masing-masing. Gitu. Secara konsep paham? Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Silakan. Atau mau langsung coba? Oke. Langsung coba ya. Nah, sebelum dicoba, di sini terus apa efeknya kalau sudah kita berikan tanda panah dari masing-masing tombol tadi? Jadi pada saat kita uji coba prototipe-nya, jadi kalau di Canva itu ada tombol Canva, Figma ya, ada tombol play itu untuk mensimulasikannya. Kalau kita simulasikan, klik, ini akan tampil seolah-olah aplikasinya. Ya, ini namanya konsep prototype secara user interface ya. Jadi tampilan seperti ini, nanti experience seperti apa. Tadi karena kita sudah mengarahkan si tombol-tombol tadi ke halaman tertentu, jadi pada saat diklik produk nih, coba perhatiin ya, klik produk, tuh dia akan menuju ke halaman yang kedua ya. Kalau tadi diklik review, menuju ke halaman ketiga tadi ya. Nah, ini belum bisa diklik, kenapa? Karena belum dikasih anak panahnya. Oke. Nah, jadi ada dua hal yang kalian bisa lakukan untuk hari ini. Yang pertama adalah menggunakan template kalau kalian tidak mau repot mau dari awal ya. Menggunakan template yang ada dan kalian modifikasi template-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya ganti gambar, ganti warna, ganti posisi yang bisa kamu atur semuanya di bagian kanan ya. Kemudian setelah itu navigasikan masing-masing halaman ya dengan cara tadi mengklik tombol yang mau dinavigasi, kemudian pastikan ada tanda bulat, kemudian diklik kiri tahan menuju ke halaman yang dituju. Oke? Sudah paham semuanya? Oke, paham semuanya. Oke, good. Pintar-pintar kelas ini berarti ya. Kalau gitu saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian berdiskusi dan kalian langsung mengerjakan project kalian di pengembangan aplikasi bisnis. Kali ini menggunakan Figma dengan hasil nanti ada prototipe yang sudah kalian hasilkan. Oke? Silakan dikerjakan. Oke? 20 menit sudah lewat, harusnya sudah semua aplikasinya sudah? Sudah ya. Oke, nggak apa-apa sih kalaupun nanti belum sempurna, ya nanti kita akan coba bedah. Nah, maka dari itu kita nanti akan ada challenge ya. Tapi sebelumnya saya review lagi ya. Jadi tahapan yang kita lakukan itu adalah kita tadi membuat wireframe sebagai struktur dasar dan teostatis untuk nanti membuat prototype, baru nanti uji coba dari penggunanya. Nah, untuk uji cobanya ini kita akan melakukan yang namanya peer review. Oke, di sini kan ada 4 tim ya. Nah, 4 tim punya masing-masing satu project aplikasi bisnis yang sedang didesain. Oke. Nah, peer review ini adalah caranya kalian saling bertukar project. Oke. Sehingga nanti teman yang lain bisa melihat project temennya. Nah, posisinya mungkin kita putar aja ya. Di project yang ini ke sini, yang di depan ke belakang, yang di belakang ke samping, yang di samping, yang di belakang samping ke depan lagi. Oke, nah caranya sebelum saya jelasin ya. Jadi kalau di Figma itu kalian tidak perlu tukeran laptop ya, nggak perlu laptopnya dituker gitu ya. Kalian cukup share saja project Figma kalian tadi. Setelah selesai dengan tampilan desain UI-nya dan juga untuk navigasinya, kalian bisa share, klik share. Kemudian ya kalian kalau mau spesifik bisa masukkan email temennya atau temen
kelompok yang lain, atau juga bisa langsung aja copy dev mode linknya, ya. Nah nanti si link ini silakan share ke temennya melalui chat, misalnya Telegram yang kita gunakan. Oke, dua tim ini boleh saling berkomentar ya, tapi sekali lagi jangan sakit hati ya, ini komentarnya cuma untuk membangun aja. Jadi tadi ada tim Wasteless, dan nanti akan dikomentari oleh timnya Telaga Botanika. Sudah dibuka tampilannya? Oke. Boleh ngomong di mic biar kelihatan. Oke. Menurut kamu bagaimana? Ini tombolnya ada yang nggak bisa diklik, login kayak gitu. Terus warnanya juga kurang menarik, Kalau dari segi logonya, ini kayak mencontoh store yang lain. Oh, jadi ada. Iya, kayak ada kemiripan. Kayak Mungkin karena pakai template, tapi nggak masalah ya, nanti masih bisa diperbaiki. Terus Iya. apa lagi? Terus warnanya juga kurang menarik, kurang estetik atau kurang rame gitu. Oke, kurang rame ya. Iya. Mungkin kamu suka yang lebih rame ya. Iya. Oke. Secara nilai, mungkin kalau dinilai 1 sampai 100 menurut kalian, tim Telaga Botanika menilai tim Wasteless 70. 70. 70 gimana? Diterima nggak nilainya? Oke, tadi apa menurut kalian yang harus diperbaiki dari tim Wasteless ini? Tombolnya. Tombol, terus Tombol sama warna. logonya agak diubah dikit karena agak mirip. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tim yang sudah memberikan komentar. Oke, setelah tadi kita melakukan peer review, yaitu tukaran nilai prototipenya. Jadi kalian tadi sudah mengomentari project dari teman dengan kelompok yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan masukan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Kegiatan kita berikutnya adalah presentasi kelompok. Jadi, setelah kalian tadi mengomentari teman-temannya, sekarang coba kita mempresentasikan secara langsung. Karena saya mau lihat nih secara detail, mungkin apa yang sudah dikomentari temannya itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa disanggah sama kelompok yang dikomentari. Mungkin kita ke kelompoknya Leipzig yang di depan, oke? Silakan Leipzig, kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok Leipzig. Silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Leipzig. Jadi di sini kami telah membuat prototipe yang bernama Leipzig. Jadi Leipzig ini nih untuk membuat jadwal pribadi. Nah, jadi di sini ada halaman awalnya ada login, terus selanjutnya ada home. Kita bisa menambah jadwal di sini. Terus selanjutnya di sini ada kalender. Lalu di halaman selanjutnya ada list. Lalu di halaman selanjutnya ada profil. Oke, boleh didemonstrasikan, diklik. Boleh. Ya, jadi pada saat ini aplikasinya ya. Ya. Coba diklik continue bisa. Nah, ini kali ya. Terus diklik tombol berikutnya. Tambah jadwal. Boleh Tambah tadi jadwal. itu? Oke, atau yang tadi mode ibu rumah tangga itu coba diklik. Oke. Oke. Oke, terus demonya sudah. Udah. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompok Leipzig ini. Oke. Nah kalau gitu mungkin cukup itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Sebagai penutup nih, aplikasi hebat tidak dibangun dengan menulis kode terlebih dahulu, tapi dibangun dengan memahami pengguna terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke sesi coding gitu ya, ada baiknya kita bahas dulu. Makanya tadi kita bahas mengenai wireframe, prototype, kita sudah nyoba ke Figma, sudah di testing ya, dan juga tadi sudah di iterasinya sudah kita coba ya. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di pertemuan kelima. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam